Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juljila Asahupalah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Nike Nursalsadila Pratiwi. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Willy Asmi Prasetyo dengan NIM 2019-05-10-220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia pada era Bill Clinton. Bill Clinton merupakan presiden pertama Amerika Serikat yang memimpin pasca berakhirnya Perang Dingin. Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Bill Clinton lebih cenderung mengarah pada ekonomi dan lebih memilih jalur kerjasama dan diplomasi untuk mementingkan tujuan dan kepentingan Amerika Serikat. Pada saat Bill Clinton menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, hubungan antara Amerika dan Rusia cukup berjalan dengan baik. Hanya saja sedikit memiliki gejolak, di mana hal itu dirasa wajar karena Bill Clinton lebih cenderung mengutamakan kebijakan ekonomi dan tidak bersifat militeristik. Nah, selanjutnya, bagaimana sih hubungan yang telah dijalankan antara Amerika Serikat dan Rusia pada era Bill Clinton? Yaitu adanya hubungan bidang ekonomi dan politik yang ditujukan dengan bergabungnya Rusia pada grup G7 atas rekomendasi Bill Clinton. Serta juga adanya keberhasilan diplomasi Clinton dan Yeltsin dalam mewujudkan apa yang dimaksudkan dalam perjanjian Inter-Mediterranean Nuclear Force INF dan Strategic Arms Reduction Talks Treaty STAR pada tahun 1994. Namun, masa-masa indah hubungan Amerika Serikat dan Rusia tersebut terganggu oleh isu keamanan yang melanda di benua Eropa. Masalah keamanan tersebut antara lain konflik Bosnia, Perang Chechnya, dan konflik Kosovo. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton keberatan dengan aksi Rusia yang menginvasi Chechnya yang ingin melepaskan diri dari Rusia, dan Yeltsin keberatan atas intervensi Amerika Serikat di Bosnia, termasuk serangan udara NATO yang dilakukan di sana. Selanjutnya, pada tahun 1999, 3 negara bekas satelit Uni Soviet yakni Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko resmi bergabung dengan NATO. Sebuah kenyataan yang tidak menyenangkan bagi Rusia. Setelah itu, kurang dari 2 minggu setelah bergabungnya 3 negara tersebut, NATO memborbardir sekutu Rusia terkait konflik Kosovo, di mana dalam konflik tersebut Amerika Serikat mendukung Kosovo yang ingin memisahkan diri dari Serbia, sementara Rusia mendukung Serbia yang menolak memerdekakan Kosovo. Meskipun ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia sempat kembali muncul sebagai akibat permasalahan tersebut, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton tetap memuji hubungannya dengan Yeltsin sebagai awalan yang bagus dalam hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Rusia di era John W. Bush. John W. Bush adalah salah satu presiden yang dipilih oleh Partai Republik. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di era pimpinan Bush terlihat sangat agresif dan juga militeristik dibandingkan presiden sebelumnya. Amerika Serikat juga sering bersikap unilateral terhadap menanggapi permasalahan negerinya dan juga serta pengejaran kepentingan nasionalnya. Pemikiran Bush yang militeristik terlihat dengan keinginan membawa Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian ABM atau Anti-Ballistic Missile List pada masa awal jabatannya. Namun hal tersebut batal dilaksanakan karena Rusia menggunakan ABM sebagai syarat untuk meratifikasi STAR 2 dan menentang SORF atau Strategi Overseas Training. Hal yang sama juga terlihat dari kebijakan Bush dalam mendukung ekspektasi NATO di Eropa Timur. Pada tahun 2004, 3 negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania ditambah dengan 4 negara Eropa Timur
lainnya yakni Bulgaria, Rumania, dan Slovenia, dan juga Slovakia bergabung dengan NATO. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Rusia pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Pada masa kepemimpinan Barack Obama, tujuan utama politik luar negeri Amerika Serikat mengalami perubahan. Prioritas dalam kebijakan politik luar negeri Barack Obama adalah untuk membenahi hal-hal yang ada di dalam negeri terlebih dahulu, seperti perekonomian, kehidupan sosial, dan politik. Selain itu, Barack Obama juga menekankan betapa pentingnya untuk mengembalikan reputasi Amerika Serikat di mata dunia. Pada masa jabatannya sebagai presiden, Barack Obama mengupayakan hubungan baik dengan lingkungan eksternalnya, terutama dengan Rusia. Upaya mengembalikan hubungan baik dengan Rusia ini dikenal dengan sebutan Reset Relation. Melalui Reset Relation, pemerintahan Obama berusaha untuk melibatkan Rusia dalam mencapai kepentingan politik luar negeri bersama, dan juga menjalin hubungan langsung dengan masyarakat Rusia dalam rangka pemenuhan kepentingan ekonomi, meningkatkan pengertian bersama, dan memajukan nilai-nilai universal. Pemerintahan Barack Obama yang hampir sama dengan Bill Clinton lebih mengedepankan diplomasi dan kerjasama, membuat hubungan Amerika Serikat dan Rusia kembali membaik. Dengan kebijakan Obama yang lebih mementingkan hubungan kerjasama dan upayanya Meskipun Amerika Serikat di era Trump tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia, namun dalam beberapa kesempatan, kedua negara tersebut pernah menjalin hubungan politik dan kerjasama. Berikut informasinya. 9 Juli 2017. Usai pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di KTT G20 di Hamburg, Jerman, Presiden Trump melontarkan usulan membentuk unit kerjasama keamanan cyber dengan Rusia melalui Twitter. Namun, dalam waktu kurang dari 12 jam, Trump langsung menarik ucapannya sendiri. Cuitan kontradiktif ini diutarakan setelah hujan kritik bahkan dari kubunya sendiri, Partai Republik. Usulan kerjasama cyber dengan Rusia dinilai tak masuk akal, mengingat sejumlah lembaga intelijen Amerika menyimpulkan Moskow berupaya mempengaruhi Pilpres Amerika Serikat pada tahun 2016 untuk memenangkan Donald Trump dengan berbagai cara termasuk peretasan dan kampanye negatif online. Vladimir Putin could be of enormous assistance in that effort since he's doing the hacking. Presiden Putin menegaskan bahwa Presiden Trump menerima bantahannya akan tuduhan campur tangan pada Pilpres Amerika Serikat. Presiden Trump pun bungkam terkait pernyataan tersebut. Florida, Amerika Serikat, 18 April 2018. Trump menegaskan posisinya pada konflik di Suriah saat konferensi pers. Donald Trump menyatakan bahwa hanya dirinya lah lawan tangguh yang akan mengalahkan Rusia dalam konflik di Suriah. Ia juga akan memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Berikut pernyataannya. There has been nobody tougher on Russia than President Donald Trump. Between building up the military, between creating tremendous vast amounts of oil, we raised billions and billions of dollars extra in NATO. With the media, no matter what I did, it's never tough enough because that's their narrative. But Russia will tell you there has been nobody tougher than Donald Trump. And then the other night, we had a strike in Syria, which was absolute precision. 15 Mei 2019. Amerika Serikat dan Rusia sepakat untuk membina kembali dan juga memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Hal ini disepakati pada pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. Putin menyatakan telah berbincang melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump mengatakan keinginannya untuk bisa membangun kembali hubungan bilateral kedua negara untuk kepentingan kedua belah pihak.
Adapun yang menjadi perbincangan di antara kedua negara tersebut meliputi strategi menjaga stabilitas non-proliferasi senjata pemusnah massal, kemudian ada penyelesaian krisis regional, memerangi geng kriminal, selanjutnya permasalahan lingkungan hingga pemberantasan kemiskinan. Как вы знаете, совсем недавно, несколько дней назад, я имел удовольствие разговаривать с президентом Соединенных Штатов по телефону. У меня создалось впечатление, что президент настроен на восстановление российско-американских связей, контактов, на решение совместных вопросов, которые представляют для нас взаимный интерес. Мы со своей стороны неоднократно говорили о том, что мы также хотели бы восстановить. Travel here to communicate that when we have a chance and a couple other ideas to suggest. But some of our cooperation has been excellent on North Korea, on Afghanistan. We've done good work, counterterrorism work together. These are things we can build upon. And then I know we'll get a chance to talk about our strategic security dialogue as well, and the hopes that we have for that to work alongside you on that very, very globally important project. Kemudian, dilansir dari VOA Indonesia 29 Desember 2019, pemerintah Rusia mengatakan Presiden Vladimir Putin telah menyampaikan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon atas informasi yang dikirimnya, yang telah mencegah terjadinya serangan teroris di Rusia. Namun dari pihak Amerika Serikat tidak ada konfirmasi terkait percakapan telepon antara kedua pemimpin negara tersebut. Lalu, akhir Maret 2020, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas penyebaran pandemi virus corona melalui panggilan telepon. Kedua pemimpin negara itu menyuarakan keprihatinan atas penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19 di hampir seluruh negara. Para kepala negara menyatakan keprihatinan serius tentang skala penyebaran virus corona di dunia dan saling menginformasikan tentang langkah-langkah yang akan diambil kedua negara untuk menghadapi ancaman ini. Setelah kedua pemimpin negara berbicara melalui telepon, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo juga berbicara melalui telepon. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan kedua menteri bertukar pandangan tentang situasi dunia di tengah pandemi COVID-19. Kedua menteri berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengimplementasikan keputusan yang diambil pada KTT G20 terkait respon global terhadap pandemi corona. Selain itu, mereka juga membahas masalah internasional, termasuk konflik Suriah dan hubungan bilateral. Sekianlah hubungan politik dan kerjasama yang pernah dijalin antara Amerika Serikat terhadap Rusia pada era kepemimpinan Donald Trump. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.